takdir Allah, hari ini saya mengisi kekosongan di mana Abu berhalangan. Maka kami meminta pada saya untuk berbicara di dalam isi pengajian ini, yaitu berkaitan dengan apa yang sudah sering kita tahu semua, yang kita dengar-dengar tentang syariat, tarekat, hakikat, juga ma'rifat. Tapi dalam sebuah pengajian singkat sulit itu terbahas tuntas dan terjelaskan semua yang belum jelas. Saya sendiri ingin mencari sebuah pola pembahasan supaya yang gampang dipahami oleh setiap lapisan. Dan bagaimana itu sesuatu yang kenyataan dan rasional. Karena istilah-istilah itu, istilahnya adalah istilah yang baru dan maknanya itu sudah dari awal. Sebuah istilah yang maknanya terjadi di masa Rasulullah, yang istilahnya belum ada. Di dalam perkembangan awal Islam, kita sama-sama mengerti bahwa tidak ada nama-nama yang berbeda di dalam kelompok-kelompok kalangan umat Islam. Tidak ada label-label yang berbeda. Yang ada cuma satu, yaitu label sahabat Rasulullah SAW. Itu label yang paling mulia, yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih dari itu. Jadi fadilah daripada nilai status jadi sahabat Rasulullah. Setelah generasi sahabat, ada generasi tabi'in. Itu masih mulia karena menjadi tabi' bagi sahabat, pengikut sahabat. Orang yang mengikuti prinsip, pola, sikap dan perilaku, mengikuti generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah. Kemudian tabi'in belum muncul, terjadi bermacam kelompok-kelompok. Tetapi setelah generasi tabi'in mulailah terjadi apa yang telah dianalisa oleh Rasulullah. Mulai nampak terjadi perbedaan-perbedaan, firqah-firqah. Mulailah terjadi bermacam bid'ah di dalam era yang baru, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang baru. Sudah mulai terjadi kerusakan-kerusakan. Ada kelompok yang berkomitmen ingin kembali kepada gaya Rasulullah dan para sahabat di dalam akhlak, dalam prinsip. Ingin seperti apa yang telah diajari Rasulullah, yaitu orientasi hidup hanya kepada Allah dan akhirat. Ingin membersihkan, memperbaiki akhlak. Maka inilah kelompok ini dikatakan dengan kelompok sufi. Sehingga di situ baru ada istilah zuhad, abid dan sebagainya.
dan lain-lain. Di dalam perkembangan pergerakan keilmuan sufiah dan amalia, maka disitulah timbul istilah syariat, tarekat, hakikat, ada ma'rifat. Apa itu hal baru? Bukan. Oke lah, kita nggak usah bicara istilah-istilah itu. Kita bicara aja sebuah kondisi di dalam perjalanan orang menjalani kehidupan Islam. Bahwa langkah pertama seorang masuk Islam, pertama beriman. Beriman dengan dasar-dasar iman, standar iman yang sudah dikatakan itu sudah beriman walaupun sudah standar minimal. Orang awal masuk dalam Islam pasti pengetahuannya butuh proses untuk mendalami, untuk menghasilkan iman, dimulai daripada standar minimal, standar awal. Dalam beribadah ada standar awal beribadah. Dalam akhlak ada standar awal yang kemudian istilah kemudian menjadi fardu ain. Yang konsep yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang dari Rasulullah itu berupa aturan-aturan dan tata cara menjalani kehidupan bertauhid dan beribadah, itu dikatakan dengan syariat. Sebuah konsep yang punya standar tertentu yang kemudian diistilahkan oleh usuliyun atau ulama usul fiqh, ada hukum haram, halal, makruh dan sebagainya. Itu istilah, bukan istilah masa Rasulullah, tapi maknanya sudah ada dari dulu. Istilah itu untuk mengidentifikasi makna-makna yang berbeda yang terjadi mulai dari masa Rasulullah, sehingga berupa aturan-aturan itu, konsep syariat yang bersumber dari Al-Quran itu dikatakan konsep itu konsep syariah. Artinya di dalam berprinsip, di dalam bersikap dan berperilaku, menjaga aturan-aturan syariah, yang aturan-aturan itu itulah dikatakan syariah. Menyesuaikan sikap, prinsip, perilaku kita dengan aturan itu berarti kita sesuaikan diri dengan syariah. Tujuan semuanya adalah kembali kepada Allah. Konsep yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai pola pikir dan pola kehidupan, sikap kehidupan, dengan tujuan mencari Allah, pendekatan kepada Allah. Itu dikatakan dengan tarekat. Ini sudah ada aturan. Menjalani aturan itu untuk tujuan urbu ilallah, karena semua syariah itu tujuannya untuk pendekatan kepada Allah, jangan menjauh dari Allah. Qurbu ilallah, ke sana tujuannya.
menjalani perjalanan itu sesuai dengan konsep-konsep yang telah diterjemahkan dari Al-Quran dan dalil-dalil yang lain, itulah dikatakan dengan tarikat. Jangan melenceng, jangan sampai terjadi bid'ah, melenceng lewat kanan, melenceng lewat kiri. Supaya jangan melenceng, inilah dinamakan jangan lenceng kelewat kanan, kelewat kiri. Itulah dikatakan jalan, dan jalan itu itulah di dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena terjadi kelompok-kelompok itu memang sudah dianalisa oleh Rasulullah. Sataftariqu ummati ala thalathati wa sab'ina firqatan. Ada kelompok tasbih, ada kelompok taktil, ada kelompok jabariyah, ada kelompok qadariyah, ada kelompok rafidi, ada kelompok nasibi. Antara dua-duanya jalan tengah itu katakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini menjadi komitmen sufi di dalam proses menjalani ke sana. Hakikat itu adalah hasil dari keberhasilan tarikat. Yang tarikat itu adalah melaksanakan sesuai dengan aturan syariat. Perkawinan antara tarik syariat dan tarikat amaliyah, lahirlah hakikat. Kalau tidak mandul, lahir di situ hakikat. Dia punya tingkatan-tingkatan tertentu. Maka hakikat itu bukan sesuatu yang dibahas, karena itu hasil. Ibaratnya begini, ini gimana ya cara supaya lebih gampang menggambarkan itu. Urusan laki sama perempuan kawin, bukan buat anak. Kawin aja, lakukan apa yang mampu aja. Tidak ada tugas buat telinga, buat mata, buat kaki, tidak ada tugas itu. Tapi kalau udah benar kawin, istri memang tidak mandul, laki punya bibit sesuai dengan aturan prosesnya, maka lahirlah anak, bukan buat anak. Anak yang lahir itu boleh laki, boleh perempuan, boleh laki dan perempuan, itu waria, macam-macam, boleh bentuk putih, boleh bentuk hitam, maka hasilnya beda-beda. Maka seorang murid Al-Ghazali bertanya tentang hal ilmu yang berkaitan dengan hakikat. Maka apa kata Al-Ghazali? Itu tidak mungkin dibahas, tidak mungkin dibicarakan, karena itu persoalan zuki, ilmu rasa, bukan ilmu pikir. Berbicara tentang itu pada orang yang belum sampai batasnya, kapasitasnya, diibaratkan sama anak-anak bertanya pada orang tua, gimana nikmatnya kawin.
Anak umur 2 tahun. Itu apa itu kawin? Ada nikmat kawin, nikmat. Gimana nikmat? Coba jelaskan pada anak-anak. Tapi jawab pada mereka, tunggu aja waktunya. Nanti kalau kamu sudah balik, di situ kamu akan tahu. Gak usah bahas. Kalau menjelaskan kepada anak-anak tentang perkawinan, itu yang menjelaskan lebih anak-anak dari anak-anak. Maka Al-Ghazali menjawab, tasir daral ajaib, jalani, kamu akan melihat yang mengagumkan. Kalau sudah kamu lihat sendiri, kamu tidak akan bertanya lagi. Tugasnya apa? Luruskan syariat, amalkan syariat yang lurus itu sesempurna mungkin. Itulah menjadi perjalanan rohani yang sampai kepada ilmu ahwal, ilmu hal. Di sana baru ada istilah hal, maqam, ada istilah ma'rifah. Semuanya perjalanan ini itu takarrub kepada Allah, tapi bukan takarrub fisik, takarrub hati, takarrub dalam istilah alam malakut, bukan alam mulki. Dan itu sudah masuk di alam ilmu zuki, rasa. Perbandingannya di dalam kegelapan, kita menjelaskan tentang indahnya sebuah lukisan dan tidak mampu kita perlihatkan. Tidak mampu kita perlihatkan. Ada di dalam yang mendengar itu, ada orang buta, ada orang yang bisa melihat, tetapi di saat gelap dua-duanya tidak bisa lihat. Orang yang bisa melihat lukisan itu bisa terjelaskan apabila hidup cahaya. Orang buta tidak akan berfungsi cahaya itu. Orang buta ada tapudik lampu tu pot dia. Tapi naurut dikatakan hana buta dia bisa melihat. Tetapi karena tidak punya cahaya, maka tidak terlihat, maka butuh cahaya dari luar, maka terlihatlah lukisan itu. Itu gambarannya. Dan begitulah gambaran-gambaran sepintas yang digambarkan, supaya sekedar gambaran, tapi bukan sampai di sana. Yang sampai di sana orang yang punya kapasitas itu, orang yang telah bersyariat sampai mampu membersihkan hatinya daripada sifat muhlikat, kemudian bersih hatinya daripada ma'asiwa Allah, maka itulah hati, mata hati yang sudah mampu melihat, sudah sehat. Tinggal nur dari Allah yang diberikan
yang dibukakan, yang diistilahkan, itulah sebuah makrifah bagaikan cahaya matahari. Maka dengan bantuan nur itu terlihatlah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kepala. Tentang kalau berkaitan dengan zat Allah dan sifatnya, diri Allah dan sifatnya, itulah yang dikatakan hakikat qurbu. Sehingga orang yang di situ dikatakan mukarramin. Ma'rifah dalam istilah suluk itu qurbu, setelah ada nur dari sana. Tapi prosesnya mata hati sehat, bersih daripada sifat-sifat muhlikat, hal-hal yang membinasakan, sampai bersih daripada ma'asi Allah, yang semua perjalanan itu tidak mungkin kalau bukan lewat syariat. Tidak bisa cross road ya, tidak ada jalan lain, cuma satu, semuanya lewat syariat. Makrifah hakikat itu pada tingkat yang tertinggi, itulah makrifah. Makrifah juga tingkat yang tertinggi. Akhirnya begini bedanya. Kalau beda yang lain, ilmu hakikat adalah ilmu yang tidak mungkin bisa ada masuk keraguan di situ. Di tingkat awalnya, sebelum pada tingkat ma'rifah, dia bagaikan orang melihat api tetapi tidak merasakan panasnya api. Kalau ma'rifah tidak lagi sekedar bisa melihat api, tetapi sudah merasakan panasnya api. Kita ahli ilmu, kita bahas tentang ilmu. Ini contoh. Kita bahas tentang ikhlas. Kita tahu ikhlas, tetapi memiliki hati yang ikhlas itu lain lagi. Boleh jadi kita ria di dalam membahas ikhlas, mencari nilai pujian manusia di dalam membahas makna ikhlas. Ya kan? Karena antara kenyang dengan tahu kenyang berbeda. Kita semua orang lapar tahu bagaimana kenyang, tetapi dia sedang lapar. Orang sakit tahu makna sehat, tapi yang sedang dia rasakan sakit, bukan sekedar tahu. Kalau untuk syariat gampang tahu, tapi memiliki itu, isi dari itu sampai kepada hakikat, butuh suluk, itu tarikat. Kalau ilmu-ilmu syariat ini siapapun boleh tahu. Orang sakit boleh tahu sehat, orang sehat boleh tahu sehat, boleh tahu sakit, tapi kondisinya beda-beda. Kita berbicara tawadhu, boleh jadi kita sombongkan diri dengan pembahasan tawadhu itu. Tawadhu, jangan sombong. Tapi sementara kita sedang membanggakan diri, kita lebih tahu dari orang lain, yang lain bodoh semua, sombong dengan ilmu tawadhu. Tawadhu yang sebenarnya bukan tahu tentang tawadhu, memang sebuah sifat yang sudah menjadi rasa. Artinya dia sudah masuk di alam rasa, bukan di alam rasional.
pemikiran. Ilmu yang masuk ke akal, dia masuk kepada rasional, belum tentu masuk ke rasa. Antara intelektualitas, kecerdasan otak dengan karakter itu berbeda. Di saat sesuatu yang baik itu menjadi rasa, itulah diistilahkan dengan hal. Kalau hal itu sudah menjadi malakah, kepribadian yang menetap, maka sudah dikatakan makam. Orang baik sadar, sekali-sekali itu belum makam orang sadar. Dan kadang-kadang punya hati insaf sekali, taat luar biasa, cuma 1 hari. Nah itu macam setan lagi. Memang ada hal itu, tapi dia bukan jadi malaka, belum jadi kepribadian lah bahasa kita sekarang, belum jadi makam, belum profesional ya. Ini bahasa untuk mendekatkan, yang pas-pas sekali enggak juga, yang pas sekali orang yang rasa. Kita ini gambar-gambar jangan sesat aja. Kalau kita bahas ini supaya bukan kita untuk memiliki itu, supaya kita tahu bahwa kita bukan itu, supaya tahu bahwa kita belum tahu. Itu sebenarnya penting. Karena paling bahaya sudah tidak tahu, merasa sudah tahu. Ini yang bahaya. Kita masih bodoh mendakwakan diri kita orang cerdas. Ini yang paling bahaya. Lebih cerdas orang tahu dirinya bodoh, dan yang paling bodoh, orang bodoh tahu dirinya itu cerdas. Maka dalam hal itu, dalam perbahasan ma'rifah itu kalau dalam istilah sufi itulah nafsul qurbi, itulah kedekatan dengan Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan hatta yatakhayalu ta'ifatu al-ittihad wa ta'ifatun al-hulul wa kullu dhalika khatun. Ukuran dekat sehingga menghayal oleh sebagian kelompok dekat itu seakan-akan sudah jadi ittihad, menyatu Allah dengan makhluk, sehingga ada kelompok timbul menyangka, timbul hayalan bertempat Allah di dalam makhluk, hulul dan ittihad. Wa kullu zalika khat'un, semuanya itu tersalah. Kenapa tersalah? Karena salah sangka orang yang belum sampai ke sana, karena tidak punya bahasa untuk itu. Karena tidak punya kapasitas, maka Al-Ghazali menasihatkan, jangan bicarakan tentang hal yang berkaitan dengan hakikat kepada orang awam, karena bisa menggiring mereka kepada kekufuran karena salah mengartikan maknanya. Karena bahasa yang ada, yang sedang berlaku adalah bahasa alam mulki, sementara kita belum berada di alam malakut. Tidak ada istilah yang tepat untuk ke sana. Sama dengan berbicara pada anak-anak yang sesuatu yang dia belum alamnya.
Tidak ada bahasa. Maka na urangnya gekeun puke bahajaman munyohana pendetri yang kadulungi yang Allah Taala. Kalulungi ke. Dan kap boleh urang nak mufo, berarti Allah yang ke pendetri. Kata space sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Pakai gaya rupa aku dengar je pak urang yang panutan lo yang menang ke berak. Ili ke pendetri ke ya berak. Lamba jelung na Allah. Dia fikir tentang Allah kedua ini. Dia punya makna lain. Kalau itu terbahas di kalangan sana, terjebak mereka menjadi kufur min haitsu la yash'urun. Orang jadi kafir di luar iman tanpa terasa. Maka Imam Ghazali sendiri saat murid cerdasnya yang sudah alim menanyakan ada hal-hal tentang itu, tetap menjawab, tasir daral ajaib, lakukan apa yang saya suruh, amalkan itu, engkau akan melihat yang aneh-aneh itu bukan ilmu yang dibahas ditangkap oleh akal, tetapi dia oleh rasa. Rasa siapa? Rasa untuk orang yang sudah berkembang ke tingkatan di atas biasa. Anak-anak dari kecil, pertama yang berfungsi rasa, mata belum. Butuh waktu matanya berfungsi. Kemudian tamyiz, butuh waktu. Memayyiz. Timbul rasa malu, perasaan yang lain, butuh waktu. Matanya melihat, butuh waktu. Naik tingkat tinggi lagi sampai bisa melihat hal-hal di alam malakut. Semuanya butuh proses. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umat syariat dan memerintahkan amalnya. Maka Rasulullah mengatakan, man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Akhirnya perlu kita tahu apa? Pastikan kita menjalani sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, telah diajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang telah diwahyukan, tidak melenceng kelewat kiri dan kelewat kanan. Jalani itu, itulah tarekat, dan hasilnya kemudian hakikat dan makrifat. Tetapi itu tidak untuk semua orang. Memang itu muktasabah, tetapi kalau salah jalannya, salah caranya, tersesat ke jalan yang lain. Maka oleh karena itu kita bisa menggambarkan bahwa syariat adalah semacam sebuah konsep, semacam sebuah standar operasional yang terukur, punya batasan-batasan, kemudian menjalani sesuai dengan itu, itulah tarikat. Kalau dalam istilah dikatakan lakukan takhliyah dan tahliyah, kemudian lakukan mujahadah, tahzib dan riyadhah. Waalaikumsalam. Marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sayyid, tafadhal. Terima kasih. Ini Syekh guru kita yang baru hadir dari Pakistan. Dan ini Pakistan. Alhamdulillah, sahabat pada wasallam ibulumikum pada min syekhi masyayikhina
Kurma dari ilmu siapa yang Dan berinformasi dari turunan ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sanad yang ke-42. Ini sanad Ibn wa Arba'in. Jadi dari dalam tarikat Syekh Abdul Qadir Jailani, sanad yang ke-42. Alhamdulillah malamnya hadir saja kedannya, semoga bisa membawa berkah kepada saya. Karena takdir Allah betul nampak kedannya pada malam. Apa ada suaya? Jadi dalam halnya itu, apabila orang tanpa syariat dan menjalani syariat secara benar, ada pembimbing yang benar, yang hanya mungkin untuk kedih menghasilkan hakikat. Nyunar berbahagia mengkawin uragam asimume yang berada pada yang kadang-kadang mungkin kena level kan mume level kena berkembang tu ada okey. Jadi harus tetap sesuai lagi prosedur roy. Maka ini terjadilah sihir, terjadi keanehan-keanehan dari syaitan dan sebagainya. Makanya yang perlu. Jadi hanjit lawan hakikat. Hakikat artinya hasil dari sana. Allah yang beri. Yang katanya kenyataan datang hana-hane. Tapi baik berarti hana baro tak pegang hana baro. Atau atai hana-hana tak pegang hana baro tu. Yang pi salah tu. Cuma atranyo ke dia amurno hakikat. Ke tak tepu bahawa tugas tanyo benarkan diri bersyariat. Benar di dalam menjalani syariat, benar dalam mujahadah, karena mujahadah pertama takhliyah dan tahliyah, kemudian terjadi mujahadah, riyadah dan tahzib yang ada dalam istilah suluk. Itu yang perlu dilakukan secara benar, yang tujuannya menghasilkan qurbu ilallah wal ma'rifah huwa nafsul qurbu. Kan ma'rifah dalam arti ilmu biasa yang adalah istilah-istilah yang ada dalam sufi. Makanya kira-kira gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.